berusaha tenang, gue tetap panggil dia gitu ya. Fik, lu kenapa? Fik, lu kenapa? Tapi emang benar-benar gak ada respon. Dari suara rintihan itu bang, akhirnya gue dengar suara orang nangis. Tepat di belakang gue, lebih tepatnya Vika yang nangis. Iya. Ya di situ gue makin panik dong. Ya tadi gue panik, makin panik. Karena kan ini kenapa temen gue sampai nangis gitu. Gue panggilin tetap, Fik lu kenapa? Fik lu kenapa? Lu kenapa nangis? Dari gue bilang gitu, dijawab nih, sakit. Badan aku sakit. Badan aku berdarah-darah. Wah, ngomong gitu nih si Vikanya? Ngomong gitu bang. Iya. Nah, di situ gue ngeh nih bang. Oke, ini bukan teman gue berarti. Pada saat ibu-ibunya menanyakan ke sosok tersebut yang di dalam diri Vika itu, dia nanya kan, kamu siapa? Namanya siapa? Gitu. Tapi ibu-ibu itu pada saat itu ngomongnya pakai bahasa Sunda. Ya ini gue mencoba untuk mengingat dan mentranslasikan dalam bentuk bahasa Indonesia ya bang. Ibu yang nanya gitu kan, namanya siapa? Gitu, kamu siapa? Dijawablah, nama sosok tersebut adalah Ningsih. Dijawab namanya Ningsih nih. Namanya Ningsih. Iya. Namanya Ningsih. Terus kamu mau apa gitu? Kasihan anak ini, capek badannya gitu kan. Nah si sosok itu jawabnya itu badannya sakit, badannya berdarah-darah gitu. Tapi ada tambahan nih bang. Saya kecelakaan sama suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan seperti biasa sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gue ini udah ada narasumber yang ingin menceritakan kisah perjalanan touringnya nih bersama 9 orang temannya ke daerah Cianjur, Jawa Barat nih, dimana teman dari wanitanya ini mengalami kerasukan atau diganggu nih sama sosok arwah dari korban kecelakaan. Bahkan kejadian ini terus berlangsung sampai ke penginapan. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Maul. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Maul udah menyempatkan waktunya datang ke Dimensi Mistik. Dan katanya Bang Maul ini pernah mengalami kejadian horor nih ya, yang mengerikan pada saat touring bersama 9 orang temannya nih. Iya bang. Dari teman-teman biasa tongkrongan lah ya, ke salah satu daerah Jawa Barat nih, yaitu lebih tepatnya di Cianjur nih. Iya bang, betul bang. Dan katanya pada saat di perjalanan malam itu temennya ini ada yang mengalami ketempelan ya. Iya bang, jadi pada saat perjalanan itu kita bersembilan ya. Itu ada temen gua namanya Vika yang kebetulan bareng gua yang gue bonceng. Dia ini ketempelan sama salah satu arwah di tempat tersebut nih bang. Ketempelan arwah nih. Iya. Korban kecelakaan nih. Iya, korban kecelakaan bang. Iya. Nah tapi nggak nyampe situ bang. Pada saat kita di penginapan kita yang kita sewa itu berlanjut sampai di situ bang. Sampai di mana kita dibantuin Ustadz buat si Vika ini karena dia kerasukan lagi di sana. Dan Ustadznya bilang kalau pagi itu juga kita harus balik ke Jakarta. Mengharuskan pagi itu juga langsung balik nih? Iya, harus balik juga gitu ke Jakarta. Gokil nih ceritanya nih, gila gokil. Tapi bang, ini jangan kita spill terlalu dalam nih ya. Nah, nanti cerita lengkapnya seperti apa biar teman-teman juga penasaran nih. Kita tahan dulu aja ceritanya bang ya. Ya buat kalian tadi yang udah denger kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Maul barusan, dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya, kalian tonton videonya sampai habis. Tapi di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung aja mampir DM ke Instagram Dimensi Mistik nih. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kesaksian horor. Kita mulai. Ya Bang Maul, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula kejadiannya? Iya Bang, jadi latar belakang cerita ini di tahun 2023, lebih tepatnya di bulan Oktober pada saat itu. Dimana di sini gue bersepuluh sama teman-teman gue. Itu ada yang cowoknya ya, ada gue, ada Gary, ada Andi, ada Aldi, dan juga ada si Putra.
Dimana juga perempuannya ada 5 juga, yaitu ada Vika, ada Farah, ada Putri, ada Nazwa, dan juga ada Suci. Kita berencana buat jalan-jalan ke Cianjur, sekaligus kita menyewa penginapan di sana. Dimana pada saat itu kita berencana titik kumpulnya itu di pintu tol yang di Puncak pada saat itu jam 4 sore jam kumpulnya. Tapi namanya juga orang Indonesia, kumpul-kumpulnya full tim itu jam 5 sore. Ngaret lah. Ngaret gitu. Udah jam 5 sore itu kita mulai perjalanan lah melewati jalur Puncak pada saat itu. Pada saat itu kita udah sempat istirahat ya di Masjid At-Tawun untuk melaksanakan sholat maghrib, sekaligus kita bablas sampai Isya dan juga sekaligus istirahat. Pada saat istirahat itu kita ngobrol-ngobrol, gak kerasa udah sekitar jam 9 malam nih. Kita memutuskan pada saat itu untuk melanjutkan perjalanan. Karena pikir kita pada saat itu takutnya kemalaman. Ya memang udah malam juga sih sebenarnya, tapi takutnya lebih malam lagi. Nah, temen gue nih bang yang paling depan menyarankan untuk lewat jalur alternatif, lebih cepat sejam katanya. Ya udah masuklah kita. Sekitar 30 menitan kita masuk ke jalan alternatif itu, si Vika nih mulai ngeluh bang ke gue. Dia ngebisikin gue gitu ya. Badan gue dingin banget nih, sampai nusuk-nusuk ke tulang. Terus gue bilang, lu pakai jaket gue nggak? Kebetulan gue pakai jaket double biar nggak kedinginan. Ya dia cuma ngangguk doang. Nah di situ gue ngasih kode lah ke teman-teman gue nih, gue klakson, kita pada minggir. Ditanya lah sama teman gue nih, motor lu kenapa Ul? Nggak apa-apa, nggak ada trouble. Tapi si Vika nih kedinginan katanya, gue mau ngasih jaket. Ya udah, gue kasih jaket gue ke Vika, dipakai. Kita lanjutin nih perjalanan lagi. Gue lanjutin perjalanan, paling baru ada 15 menit kita jalan dari tadi kita berhenti. Si Vika nih meluk gue makin erat gitu, kayak bukan pegangan di motor gitu, tapi benar-benar meluk gitu. Gue tanya lah, lu kenapa Vik? Nggak tahu nih badan gue makin dingin. Pakai jaket lu juga nggak ngebantu gitu, makin dingin banget gitu badan gue. Terus ya gue bukan yang modus ya, tapi gue bilang ke dia, udah lu pegang peluk gue aja gitu, siapa tahu bisa bikin anget gitu. Nah pas udah gue bilang gitu, kita tetap lanjutin perjalanan. Nah si Vika ini yang awalnya meluk gue dengar kayak di belakang tuh kayak ada seorang kayak menggigil gitu ya. Ternyata si Vika nih menggigil. Gue tanya, lu kenapa Vik menggigil? Perlu berhenti dulu nggak? Butuh minum yang hangat-hangat atau gimana? Nah kebetulan kan kita juga ada persediaan air panas gitu ya. Dia cuma ngegeleng. Ya udah kita lanjut perjalanan. Kita lanjutin lagi tuh jalannya, kita nggak berhenti. Nggak lama dari situ, tadinya gue denger suara orang yang menggigil nih bang. Akhirnya gue di belakang gue ngerubah nih suaranya, bukan suara orang menggigil lagi, tapi suara orang merintih. Merintih tangisan nih? Iya. Gue tanya dong si Vika ini, masa gue panik kan, teman gue ini kenapa nih gitu kan, apa kan gue yang ngebonceng, takut kenapa-napa. Gue tanya, Vik lu kenapa? Tapi nggak ada respon bang, nggak ada respon. Terus pelukan dia tuh makin erat di gue. Ya jujur gue agak ngap pada saat itu ya, nyesek banget lah gitu karena makin kencang pegangannya. Ya udah gue berusaha tenang, gue tetap panggil dia gitu ya, Vik lu kenapa, tapi emang benar-benar gak ada respon. Dari suara rintihan itu bang, akhirnya gue dengar suara orang nangis tepat di belakang gue, lebih tepatnya Vika yang nangis. Ya di situ gue makin panik dong, ya tadi gue panik makin panik karena kan ini kenapa temen gue sampai nangis gitu. Gue panggilin tetap, Vik lu kenapa nangis? Dari gue bilang gitu, dijawab nih, sakit, badan aku sakit, badan aku berdarah-darah. Wah, ngomong gitu nih si Vikanya? Ngomong gitu bang. Iya. Nah, di situ gue ngeh nih bang. Oke, ini bukan teman gue berarti. Gue klakson lah yang depan, buat kita berhenti dulu melipir. Gue klakson, kita melipir, ditanya lagi, lu kenapa lagi Ul? Di situ gue sempet kayak bingung bang mau ngomong ke teman-teman gue tuh mau gimana.
gue mau bilang si Vika kerasukan juga takut teman-teman gue panik. Gue mau nggak jujur juga, ya tau lah keadaan Vika itu gimana gitu. Ya gue akhirnya ditanya kan, lu kenapa? Gitu, kok berhenti lagi gitu, motor lu kenapa? Enggak, bukan gue, bukan motor gue juga. Vika. Vika kenapa? Bukan Vika ini kayaknya, gue bilang gitu. Kok bukan Vika? Ya soalnya pas tadi di jalan dibilang badannya sakit, badannya berdarah-darah. Panik lah teman-teman gue. Karena di situ nggak ada satu orang pun dari teman-teman gue yang paham lah untuk menangani case seperti ini gitu. Dan pas gue mencoba untuk melepaskan ini ya bang, pegangan dia gitu, pelukannya nggak bisa bang, keras. Kayak kelem gitu. Gue untuk kayak lepas dulu lah gitu kan, maksudnya kayak gue nyesek nih biar lepas dulu gitu, nggak bisa bang. Akhirnya gue tanya lah, lepas dulu ya, mau apa, kamu mau apa, lepas dulu gitu. Dia tetap masih bilang badannya sakit, badannya berdarah-darah gitu. Jadi pada saat si Vika ini pingsan bang, itu langsung dikasih pertolongan pertama lah bahasanya gitu ya. Dikasih minyak kayu putih di bagian tengkuk, di bagian hidung gitu, di bagian leher sama perut, biar ibaratnya menghangatkan tubuhnya gitu. Dan pada saat kejadian itu benar-benar sepi bang, jadi kayak kendaraan yang lewat pun juga nggak ada. Motor, mobil itu nggak ada. Dia benar-benar sepi, dia cuma rombongan gue aja nih yang lewat gitu. Emang pada saat itu emang gue lihat jam itu udah sekitar jam 10-an sih, 10-an malam. Di situ akhirnya kita berunding, mau tetap melanjutkan perjalanan atau kita udah sampai sini stop, kita balik. Kita banyak berunding di situ, tapi akhirnya final runding itu kita tetap melanjutkan perjalanan. Karena pada saat itu mikirnya, oh si Vika ini cuma ketemperan aja. Mungkin ya udah setelah masuk itu terus gitu ya udah lepas. Ya udah kita melanjutkan perjalanan dalam keadaan si Vika ini masih belum sadarkan diri. Jadi gue akhirnya bonceng 3. Bonceng 3 dan yang bonceng 3 itu ada gue ngebonceng si Vika, yang megangin si Vika ini teman gue perempuan yang namanya Putri. Udah tuh kita melanjutkan perjalanan. Baru banget jalan sebentar, si Vika ini kerasukan lagi bang. Kerasukan lagi dia. Di situ gue sama Putri ini panik kan, kok bisa masuk lagi gitu. Dari situ kita ngodein teman-teman kita lagi, ngelakson gitu ya, minggir lagi, ditanya kenapa lagi, masuk lagi. Wah di situ panik, kita ber-9 panik karena si Vika ini kemasukan lagi. Terus temen gue menyarankan udah kita cari warung dulu deh buat kita istirahat. Karena keadaan si Vika ini udah pingsan lagi, dia kayak cuma sebentar masuk terus pingsan lagi. Udah kita melanjutkan perjalanan dan akhirnya kita nemu nih salah satu warung. Nah temen gue yang pertama kali nyampe itu langsung bilang ke ibu warungnya, ya dia bilang lah keadaan kita gini-gini, terus kita ada kejadian ini yang si Vika itu kemasukan, yang cerita ke ibunya. Dan alhamdulillahnya bang kita dapat maksudnya kita ketemu ibu warungnya itu tuh baik, jadi mempersilahkan kita untuk istirahat sama si Vika ini bisa ditidurin di situ. Di situ kita nggak kepikiran buat makan atau apapun, kita nggak kepikiran. Yang kita pikirkan adalah gimana keadaan Vika itu balik lagi ke awal, maksudnya nggak kerasukan ini nggak bakal terjadi lagi gitu. Nah pada saat kita lagi pusing, kita lagi panik untuk memikirkan keadaan Vika ini, si Vika tiba-tiba histeris lagi. Histeris lagi dengan ucapan yang sama. Badan dia sakit, badan dia berdarah-darah. Yang kita tadinya panik dan kita juga ya jujur capek badan kita gitu ya. Dengan keadaan si Vika juga kemasukan lagi, kita juga makin kayak kok kemasukan lagi, kok bisa kemasukan lagi gitu. Akhirnya kita dibantulah sama si ibu-ibu warung ini gitu kan. Karena jujur dari kita ber-9 pun juga nggak paham untuk menangani hal tersebut. Nah sebelum ibu-ibu yang menangani si Vika itu juga sempat nanya kita dari mana. Ya kita jawab kita dari Jakarta gitu. Pada saat ibu-ibunya menanyakan ke sosok tersebut yang di dalam diri Vika itu, dia nanya kan, kamu siapa, namanya siapa gitu.
tapi ibu-ibu itu pada saat itu ngomongnya pakai bahasa Sunda. Ya ini gue mencoba untuk mengingat dan mentranslasikan dalam bentuk bahasa Indonesia ya bang. Ibu yang nanya gitu kan, namanya siapa gitu, kamu siapa? Dijawab lah, nama sosok tersebut adalah Ningsih. Dijawab namanya Ningsih. Namanya Ningsih. Iya. Namanya Ningsih. Terus kamu mau apa gitu? Kasihan anak ini, capek badannya gitu kan. Nah si sosok itu jawabnya itu badannya sakit, badannya berdarah-darah gitu. Tapi ada tambahan nih bang, saya kecelakaan sama suami saya. Wah, iya. Kayak gitu. Dan ibunya nanya lagi, kecelakaan apa gitu. Saya sama suami saya itu ditabrak, meninggal di tempat. Kayak gitu. Jadi sosok tersebut menceritakan bahwasannya dia tuh sama suaminya naik motor dan ditabrak gitu dan memang meninggal di tempat. Ya udah sosok itu menceritakan ya fast life-nya ya gitu, menceritakan pada saat kejadian itu sampai di mana si ibu ini ngomong, kamu maunya apa? Dan sosok itu mintanya dibalikin. Ya, dipulangin lah gitu ke tempatnya. Nah situ kita juga bingung kan, maksudnya pulanginnya gimana? Maksudnya kayak kita aja nggak tahu ini sosok di mana gitu. Jadi kita berunding, akhirnya yang turun tuh 3 motor bang. Yang turun itu gua, Putri, terus ada Gary dan juga Andi yang turun. Itu kita 3 motor. Si Andi sama Gary tuh satu motor. Ya gua bonceng 3, gua terus si Vika ini sama si Putri ini bonceng 3. Kita turun, kita menelusuri jalan turunan itu sampai di mana si sosok yang di dalam Vika ini atau si Ningsih ini ngomong, di sini. Di ngomong nih. Itu keadaannya pinggir jalan, benar-benar literally pinggir jalan. Kita berhenti gitu. Pas kita pinggir berhenti, gue ngomong lah, udah ya keluar, kasihan teman saya. Si Vika pingsan lagi tuh si Vika. Ya mungkin pada saat itu gue sama temen gue mikir oke, selesai. Udah kita putar balik, kita ke warung ibu tadi. Pas nyampe ya si Vika itu masih kita kasih bantuan pertama ya, kita kasih olesin minyak kayu putih. Gak lama dia sadar. Kita nggak berani nanya apa-apa ke dia, tapi emang yang kita ketahui yang sadar dan itu adalah Vika gitu. Beneran Vika, bukan si sosok itu lagi. Ada di situ kita tetap berunding lagi bang, apakah tetap melanjutkan perjalanan atau kita stop dan kita pulang. Ya mungkin karena si Vika juga kita mikirnya gini, karena kalau misalnya kita lanjutkan perjalanan itu kurang lebih kita 30 menit lagi nyampe bang. Kalau misalnya kita pulang lagi itu lama lagi, perjalanan lebih jauh lagi. Dan kita melewati tempat yang tadi kita menurunkan sosok Ningsih itu. Takutnya kan malah kejadian yang tidak ada lagi kan kalau misalnya kita pulang. Jadi dengan segala pertimbangan kita lebih tepatnya melanjutkan perjalanan. Itu udah sekitar jam 12 malam bang. Setelah kejadian itu kita akhirnya pamitan sama ibu penjaga warungnya. Kita juga nggak lupa ngucapin terima kasih karena udah diizinkan untuk istirahat, dan kita melanjutkan perjalanan ke penginapan tersebut. Kurang lebih 30 menit perjalanan dan kita sampai di penginapan itu jam 12:30 pagi. Ya kebetulan yang ngebooking penginapan tersebut adalah teman gue si Andi. Ya Andi inilah yang nemuin si Mamang Villa ini. Si Mamang Villa bilang, Villa lagi mati lampu gitu. Kurang lebih nyala ya 15 menit sampai 20 menitan lah, dia bilang gitu si Mamang Villanya. Terus teman gue si Andi ini bilang, yaudah nggak apa-apa, kita juga masih belum mau tidur kok, masih mau rehat-rehat dulu. Oh yaudah, Mamang Villa yang ngasih kunci, saya bilang, kalau ada apa-apa nanti telepon saya aja. Tuh kata teman gue si Andi. Ya udah tuh kita masuk ke penginapan tersebut. Kita di ruang tamu nih, yaudah kita belum tidur, belum ke kamar gitu ya, belum istirahat. Kita masih kayak merehatkan badan dulu. Si Vika juga gue lihat dia lemes banget, biarin dia istirahat dulu gitu ya, baru ke kamar. Nah
si Adi ini mau bikin kopi kan di dapur. Nah si mama villanya tuh bilang kalau mau ke dapur atau mau ke kamar itu saya udah siapin lilin di meja ruang tamu. Ya memang sih benar ada sekitaran sekotak lilin putih gitu ya. Si Adi ke dapur bawa lilin lah, nyalain lilin, bawa lilin ke dapur. Pada saat masuk ke dapur, dia ngeliat kayak ada bayangan perempuan di wastafel kayak lagi nyuci piring bang. Nah si Adi ini juga kaget kan, kok ada perempuan lagi nyuci piring gitu. Nah si Adi kabur lah, balik lagi dia ke ruang tamu. Ruang tamu ditanya nih sama temen gua, si Putra, lu ngapa nggak jadi bikin kopi? Si temen gua si Aldi bilang gasnya habis. Dia alasannya gasnya habis. Karena pas si Aldi balik lagi tuh ke ruang tamu, dia ngitungin dulu katanya teman-teman perempuan gua dan ke teman gue 5 cewek teman gue yang 5 ini ada semua di ruang tamu. Lengkap lah ya. Lengkap. Ya. Ya udah dari situ kita udah capek juga gitu, mungkin capek juga. Ya mungkin juga waktu itu si Andi ini dia kecapean gitu, halusinasi. Udah kita balik ke kamar masing-masing gitu ya. Nah kebetulan di penginapan tersebut kamar ada 2 bang. Dan kita ada bersepuluh, ya udah 5 cewek 5 cowok kamar gitu ya. Udah kita kayak ngemper aja gitu biar istirahat bentar. Itu udah sekitar jam 1 pagi kita tidur. Udah tuh gue tidur di kamar cowok gitu kan. Terus sekitar jam 3 kalau nggak salah deh. Jam 3 gue kebangun. Gue kebelet kan mau kamar mandi. Gue ke kamar mandi, gue kebelet. Kebetulan lampu udah nyala bang. Jadi pas saat kita masuk kamar tuh masih mati lampu kan. Nah pas saat gue kebangun jam 3 itu udah nyala lampunya. Gue kamar mandi yang lewatin dapur juga gitu kan. Karena kamar mandinya tuh yang deket dapur. Nah bentukan villanya kan manjang gitu ya. Jadi kamarnya itu agak berseberangan. Jadi kayak kamar, sini ruang tamu, sini ruang TV, sini dapur, sini kamar mandi gitu. Gue ke kamar mandi. Udah selesai kamar mandi, gue pengen balik ke kamar kan. Gue balik kamar, tapi gue ngerasa kayak di belakang gue ada yang lewat nih perempuan. Gue pikir teman gue yang perempuan juga gitu ya, mau kamar mandi. Ya waktu itu gue juga masih agak ngantuk, jadi gue nggak ada niat kayak kok nggak nyapa atau apa gitu. Gue nggak ada kepikiran ke situ lah. Iya. Ya kalau gue udah capek, udah ngantuk, gue balik lagi ke kamar cowok. Baru udah sekitar 20 menit lah gue meremin, gue tidur lagi gitu, tapi yang belum pulas. Itu kamar samping kamar perempuan tuh berisik banget bang, berisik banget. Terus kamar cowok tuh kamar gue ya sama temen gue cowok tuh digedor. Ya gue kebangun dong, gue sama temen-temen gue kebangun lagi gitu ya. Ya udah gue bilang Gir, buka Gir gitu, siapa tahu apa gitu kan. Kita juga panik takutnya ada maling atau apa. Jadi pas dibuka ternyata tuh si Putri sama si Suci. Wah di situ kok muka mereka panik gitu, sampai kayak itu Vika. Nah kita di situ juga panik, takutnya si Vika kenapa-napa. Udah kita langsung tuh ke kamar yang si cewek-cewek itu. Ya bener bang, kita ngeliat si Vika lagi tiduran dipegangin sama si Farah sama si Najwa. Kerasukan lagi bang. Kerasukan lagi. Masih ngomong kayak badan saya sakit, badan saya berdarah gitu. Tapi kayak ya itu. Yaudah dari situ gue nggak mikir panjang lagi. Gue akhirnya ngomong sama teman gue yang namanya Angga, Gak, kita cari orang yuk, ini nggak bisa gitu, udah ngikut sampai sini nih, udah. Yaudah akhirnya gue sama si Angga kita keluar. Sampai gue bilang, gue ngomong sama si Andi, di telepon si Mama Villa. Kan soalnya tadi di awal dibilang kan kalau ada apa-apa telepon saya. Sambil si Andi ini nelfonin si Mama Villa ini, gue sama si Angga tuh keluar nyari bantuan lah bahasa gitu, nyari ustadz atau orang pintar yang bisa nyembuhin. Gue keluar dari penginapan, gak jauh dari penginapan itu gue udah ngeliat Hansip bang. Gue ngeliat Hansip, gue panggil lah, Pak. Gue berhenti deket dia, gue berhenti samping dia karena gue naik motor. Gue nanya lah, Pak, kenal ustadz atau orang pintar yang bisa nyembuhin orang kesurupan gak? Gereja gak digubris bang. Pertanyaan gue nggak,
Ya waktu itu gue mikir kayak oh mungkin ada kayak pendengaran dia kayak inilah gitu. Terus gue ngomong agak keras lagi, Pak, kenal ustadz atau orang pinter nggak yang bisa nanganin orang kesurupan gitu? Tapi jawabannya bukan jawaban yang gue mau bang. Dia cuma jawab kayak minta rokok jarum coklat. Wah di situ teman gue enggak udah, ini nggak benar, udah kita pergi aja gitu. Karena di situ si Angga ini mikirnya mungkin ODGJ di situ gitu ya. Lalu kita ninggalin itu hansip, kita keluar gitu ya ke pinggir jalan lagi, dan kebetulan gak jauh dari situ ada warung rokok bang. Ada warung rokok yang jaga itu AA. Kita tanyalah, misi kenal ustadz atau kenalan yang orang pintar yang bisa nanganin orang kesurupan nggak itu? Oh ya ada, saya kenal gitu. Oh ya boleh minta tolong, ini teman saya ada yang kerasukan gitu. Oh ya boleh saya teleponin. Nah sambil kita diteleponin gitu ya, terus dia bilang kan, ya tunggu 15 menitan nyampe sini ustadznya gitu. Udah sambil nunggu, si Angga ini nanya lah ke si penjaga rokok ini ya, si A ini. Iya tadi kita juga udah sempat ketemu sama Hansip, kita tanya kenal ustadz atau orang pintar, dia malah minta rokok jarum coklat. Si A-nya bukan nanggepin gimana-gimana, tuh kayak, oh kalian ketemu dia? Dia mah bukan orang. Setan bang. Hansip itu setan ternyata. Bukan beneran Hansip nih? Bukan. Gila. Emang kata si A-nya emang ya penunggu situ gitu. Wah, gokil. Iya. Oh itu udah sekitar 3:30 pagi ya bang. Udah gak lama tuh ustadznya nyampe lah. Udah kita langsung aja ke penginapan lagi. Pas kita ke penginapan tuh dari luar aja tuh udah kedengaran suara berisik banget. Kita lihat kok yang perempuan ada dekat di pintu keluar semua nih, maksudnya pintu kamar gitu, tapi yang pintu keluar. Ternyata bang, si Vika tuh udah bukan lagi tiduran, lagi diri, dipegangin sama si Ade sama si Gary. Jadi berpindah nih yang megangin, jadiin cowok. Mas ekstrim itu ya? Wah, itu gila bang. Udah itu ustadz langsung nanganin, ditanya ini itu, tapi ustadz tuh ngomong ke kita, kalian gak ngelakuin hal-hal aneh kan, gak mabuk atau apa gitu kan? Enggak ustadz, kita juga baru nyampe gitu, kita baru istirahat, maksudnya kayak kita baru banget nyampe tadi gitu, sekitar jam 1:30 pagi. Oh ya udah, emang kalian dari mana? Kita dari Jakarta ustadz. Oh ya udah, ditanganin lah si Vika ini sama ustadz itu, ditanganin sampai di mana? Itu sekitar jam 1 jam lah, kurang lebih 1 jam ustadz nanganin si Vika ini. Itu sosok nggak mau keluar juga bang. Ya sosok itu sosok yang sama, si Ningsih itu. Sosok si Ningsih yang tadi udah dikembaliin nih kita bahasnya. Karena pas ustadz nanya siapa nama sosok itu atau siapa sosok itu, dia mengaku namanya Ningsih. Wih, masih ngikut nih. Ngikut. Iya. Wah di situ kita semua panik, yang perempuan kita pindahin ke kamar yang cowok gitu ya, maksudnya biar mereka bisa tenang lah, yang cowok-cowok tetap di dalam gitu kan, buat bantuin ustadz. Takutnya si sosok Ningsih yang merasuki Vika ini memberontak atau ngamuk lah itu. Sambil gue ngomong ke si Andi, teleponin lagi si mama Vilanya, karena pada saat si Andi nelfonin pas gue nyari ustadz itu gak diangkat-angkat bang. Nah pas nelfon lagi beberapa kali, diangkat lah sama si mama Vila ini yang katanya ketiduran. Terus si Andi itu menjelaskan ada kejadian di villa, akhirnya si mamanya Vilanya ke penginapan itu lagi, ke villa itu lagi. Udah tuh mama Vilanya nyampe, ya menjelaskan lagi lah ke mama Villa tersebut kenapa kejadian seperti ini. Sampai akhirnya ustadz tuh bilang, sosok ini harus dibalikin ke asalnya atau ke tempatnya. Dia nggak mau pulang sendiri, jadi dia nggak mau saya pulangin gitu, jadi emang harus kalian gitu, dan saya nggak bisa bantu lebih, kata ustadz tuh ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya pada saat tahu kita harus pulang pagi itu juga, si Andi tuh ke kamar samping ya, ke kamar cowok-cowok yang ada teman-teman gue yang cewek, untuk bilang,
kita harus prepare, kita harus pulang hari ini juga, pagi ini juga, sekarang juga jam 5 pagi kita harus pulang. Udah itu kita nggak mikirin buat mandi makan, itu kita udah nggak ada pikirin lagi. Udah kita prepare, kita cabut. Kondisinya si Vika itu sendiri dalam keadaan pingsan nih? Pingsan. Jadi di situ gue sama Putri lagi yang megangin si apa. Jadi gue yang bawa motor, Vika, terus gue bonceng si Putri juga, jadi kita bonceng 3 untuk turun. Nah pada saat kita mau pulang itu Ustadznya bilang, nanti pada saat kamu balikin sosok si Ningsih ini ke tempat asalnya, kamu bilang kayak kita masing-masing aja, alam kita sudah beda, kamu jangan ikut kita untuk ke rumah masing-masing gitu. Jadi udah cukup gitu. Terus gue sama teman-teman gue tuh disarankan jangan, pas udah ngomong gitu jangan langsung pergi, jadi harus nunggu sekitar 10-15 menit baru kita bisa pulang. Udah bang, dengan keadaan gelap gulita yang jam 5 subuh pagi itu, dan kita baru juga kebagian tidur kurang lebih ya 2-3 jaman ya baru merasakan tidur. Dengan badan masih capek, badan masih kayak pegel-pegel gitu ya karena perjalanan juga pas kemarin. Kita mutusin buat pulang hari itu juga. Turun, terus kita berhenti di itu sekitar jam 6 pagi. Itu kita nyampe di titik pertama kali yang pada saat gue pulangin dia itu. Si Vika ini dia sadar, dan itu bener Vika. Itu kita bersepuluh ngomong dalam hati kayak, udah ya cukup, kasihan teman saya, kamu bisa pulang, kita sudah pulangin kamu jangan ikut kita sampai ke rumah kita masing-masing. Udah dari situ akhirnya kita doain juga, karena Ustadz juga bilang kalau bisa sambil didoain sosok si Ningsih ini. Udah ngomong gitu, kita juga sambil doain dia ya, walaupun dalam hati gitu ya, kita niatkan untuk mendoakan si Ningsih ini. Dan itu udah sekitar 10 menitan kita baru pulang. Dan situ kita berkomitmen, kita juga dengan kesepakatan kita pulang bareng-bareng, kita pulang ke rumah si Vika dulu nih, kita nganterin si Vika gitu kan, kita bertanggung jawab lah. Kita pulang bertanggung jawab ke rumah Vika, kita pulangin Vika dulu. Pas nyampe rumah Vika, ketemulah sama kedua orang tuanya gitu. Nah kita juga menjelaskan apa yang kejadian sama si Vika ini, dari dia mulai merasakan ketempelan sampai akhirnya dia kerasukan, sampai dimana dia disembuhkan gitu ya, sampai dimana kejadian yang kita pulangin itu pokoknya kita ceritain full ke orang tuanya, dan alhamdulillahnya orang tuanya tuh ngerti. Nah dari situ udah tuh alhamdulillahnya, gue nggak tahu ya si Vika itu mungkin sama orang tuanya dibawa berobat atau gimana, tapi semenjak kejadian kita mulangin sosok si Ningsih ini, itu kita bersepuluh tuh nggak ada mengalami hal-hal aneh atau hal-hal ganjil, terutama Vika ya, karena kan Vika juga ibaratnya dia yang paling parah lah menerima gangguannya gitu. Dia alhamdulillah udah nggak ada menerima kayak mungkin kayak tampakan atau apa atau kerasukan lagi, dia udah enggak, dan alhamdulillah sekarang dia juga udah sehat gitu. Jadi pada saat setelah diantarkan ke rumahnya ini, si Vika ini udah alhamdulillah sehat walafiat aja nih ya? Iya, tapi masih ya kayak orang linglung sih bang sebenarnya. Jadi kayak dia bingung kayak, kok dia udah di rumah? Karena pada saat ditanya, si Vika ini ngakunya dia masih ngerasa kayak di sana. Jadi kayak dia terakhir inget kalau dia itu masih di perjalanan. Jadi terakhir yang dia inget apa, dia meluk gue itu bang. Dan setelah itu dia nggak inget apa-apa lagi. Oh, jadi dia seakan-akan masih ketinggalan di sana lah ya, maksudnya kayak ingatannya itu. Karena pas ditanya, lu terakhir yang inget apa Vik sebelum gitu? Terakhir yang gue inget sih, gue kedinginan, terus gue meluk Maul gitu. Udah dari situ, gue nggak tahu, gue nggak sadar, terus tiba-tiba gue sadar ya gue di sini gitu, udah di rumah. Ya ternyata pas yang dia sempat sadar berapa kali itu, dia nggak inget bang. Nggak inget sama sekali sama kejadian apa yang dialaminya ya. Oke bang, nanti bakal kita lanjut ya Bang Maul ya, di sesi pertanyaan aja nih ya. Ya Bang Maul, tadi kan udah diceritain nih Bang ya, cerita panjangnya seperti apa, kejadian pada saat dari perjalanan pergi ke sana sampai di perjalanan pulangnya nih.
Dan ada nggak sih atau yang diceritain sama si Vika ini nih, sebenarnya apa yang terjadi sama dia pada saat sebelum ketempelan atau kerasukan si sosok Ningsi ini? Oke, jadi si Vika itu sempat cerita ya. Jadi pas di rumah itu dia sempat cerita, pas masuk ke jalan alternatif itu, ya dia masih apa ya, kayak ya udah pegangan sama gue, pegangan kayak orang naik motor gitu ya. Tapi memang dia tuh apa sih, palanya tuh nengok sebelah kiri gitu, ke kiri jalan. Pas udah nengok itu ya, kita tuh berlima semua motor itu emang keadaan ngebut bang. Keadaan ngebut karena kita ngejar waktu juga kan, karena kan penginapan itu juga ada waktunya kan. Nah pada saat kita lagi ngebut-ngebut itu si Vika sempat ngeliat ada sosok perempuan lagi duduk dan itu berdarah-darah semua. Dia melihat sosok itu, dia menceritakan lah intinya. Iya, dia menceritakan itu, dan pada saat dia bilang dia melihat itu, dia langsung kayak pas dinengok tuh sosok perempuan tuh kayak mendekat langsung kayak ke dia gitu. Dan dari situ dia nggak sadar. Dari situ langsung blank nih. Langsung blank. Nggak inget apa-apa nih. Nggak ingat. Iya, karena yang pada saat di rumah pun dia nggak sadar ya kalau tiba-tiba dia udah ada di rumah gitu. Itu sih sangat ya bener-bener aneh lah ya. Dia sama sekali Vika ini nggak inget nih ya kejadian apapun yang kayak dibawa ke warung. Enggak. Dia pokoknya terakhir yang dia ingat adalah dia merasakan hawa dingin. Jadi hawa dingin itu kayak nusuk-nusuk di tubuh dia. Terus dia masih ingat juga tuh yang gua ngasih jaket gua ke dia tuh, dia masih ingat. Masih ya. Tapi pada saat mulai jalan itu dia udah nggak ingat apa-apa lagi. Sampai di mana dia sadarnya yaitu pada saat kita mau pulang. Yang gua interaksi terus sama dia itu udah sadar nih. Itu udah sadar. Maksudnya bukan dalam artinya udah kembali ingatannya nih. Iya udah. Tapi dia masih ngiranya itu adalah pas perjalanan untuk pergi. Padahal itu udah kita mau pulang. Iya, dan dari pengakuan si sosok atau korin arwahnya si korban kecelakaan, dia memang mengakui nih kalau dia ini korban dari kecelakaan yang pernah terjadi di area sekitar nih. Iya bang, jadi pada saat yang kita sempat istirahat di warung itu, kan ada interaksi tuh dia sama ibu penjaga warung itu kan. Itu dia mengakui kalau nama dia Ningsi, terus dia adalah korban kecelakaan, di mana dia sama suaminya itu kecelakaan ditabrak mobil gitu ya. Nah si Ningsi sama suaminya itu naik motor, dan mereka berdua ini, si Ningsi sama suaminya meninggal di tempat. Meninggal di tempat langsung? Iya, meninggal di tempat langsung. Sampai sih memang ya makhluk jin itu bisa memanipulasi lah ya. Iya betul. Entah itu kebenarannya benar ini aslinya atau memang ya pastilah intinya korin yang menirukan aja sih sebenarnya sih. Bukan yang aslinya lah. Apalagi kan di jalanan gitu ya. Iya ya, siapa aja ada gitu loh lalang ya. Jadi memang benar ya. Dan ini yang bisa sedikit membingungkan juga nih, kenapa nih Pak Ustadznya nggak bisa menghantarkan atau dianya nggak mau nih ya dipulangin dengan caranya Pak Ustadz gitu ya, maunya dikembalikan secara langsung ya? Iya bang, jadi pada saat Ustadznya itu bisa dibilang ruqyah kali ya, atau membantu mengeluarkan gitu ya, itu sosok itu tuh nggak mau dipulangin dengan caranya Pak Ustadz gitu. Dan sosok ini bilang, si Ningsi ini bilang bahwasannya dia mau dipulangin langsung gitu. Ya sama seperti yang gua sama pertama kali itu kayak gitu. Tapi kan di situ kita harusnya make sense dong. Harusnya kalau misalnya dia pertama kali minta dipulangin, nggak balik lagi. Tapi kenapa dia balik lagi dengan minta dipulangin dengan cara yang sama? Kayak gitu. Dan tapi alhamdulillah gitu ya bang, maksudnya setelah benar-benar itu dipulangin, ya mungkin Bang Maul dan temannya ini bisa dijelasin dulu tadi sama Pak Ustadz ya, maksudnya jangan langsung buru-buru pulang. Itu memang ada sedikit perbedaan nih pada saat pertama kali nganterin pulang atau pas kedua kalinya ini? Iya bang, ada. Jadi Pak Ustadz itu bilang nanti kamu pas nganterin sosok ini gitu ya, bilang aja kayak kita masing-masing aja gitu. Maksudnya jangan ganggu lagi, jangan ikut kita sampai ke rumah masing-masing gitu. Nah nanti kamu juga jangan langsung pergi, tapi tunggu sekitar 10-15 menit. Sambil juga kalau bisa kamu doain nih sosok si Ningsi ini, entah itu dia beneran korban kecelakaan ataupun jin gitu. Yang penting doain aja dengan dengan atas nama si Ningsi itu gitu. Iya. Tapi dari sosok si arwah Ningsi ini, dia nggak menjelaskan nih atau nggak berinteraksi sama Pak Ustadz pada saat di penginapan villa ini kalau dia ini
korban kecelakaan tahun berapa nih? Dari penuturan Pak Ustadz sih itu enggak bang, jadi kayak ya udah dia cuma Minta pulang aja. minta pulang, terus juga kayak badannya sakit gitu, benar-benar gitu doang sih bang. Itu aja nih yang keluar dari mulutnya nih. Jadi kayak dari segi tahun dia kecelakaan kapan, terus kecelakaannya di mana, apa gimana, Nggak menjelaskan intinya itu historinya lah ya. nggak menjelaskan historinya. Oke, ya. Dan di situ akhirnya bener-bener yang tadinya perencanaannya berapa hari nih bang nginep di villa itu? Bang, jadi kan gue berangkat di Jumat ya, di Jumat sore. Itu harusnya Sabtu sekitar jam 2 lah. Ya check out villa lah jam 2 itu kita udah pulang. Tapi karena kejadian tersebut kita harus pulang di pagi buta jam 5 pagi. Pagi buta nih jam 5 pagi ya. Iya, dan itu cuma dapat tidur ya 2 jam 3 jam doang. 2 jam 3 jam doang nih. Dan itu memang mungkin kejadian yang pertama kalinya nih dialami sama Bang Maul nih pada saat ya touring jalan-jalan liburan itu nih. Iya. Pertama kali pada saat kita touring mengalami hal mistis seperti ini baru banget pertama kali. Ada rasa kapok bang atau ya selanjutnya pernah jalan-jalan lagi bareng 9 orang temennya ini? Jujur kapok sih enggak ya bang, tapi untuk menjadikan pelajaran dan juga pengingat itu pasti. Pasti ya. Tapi kalau dari segi kapok sih kita nggak ada kapok-kapoknya. Jadi hot topic lah pastinya ya. Iya pasti, itu di tongkrongan kita menjadi hot topic sampai sekarang. Dan kenapa ini bisa kejadian gitu ini pasti nih itu ya. Itu masih menjadi obrolan kita sampai sekarang bang. Oke, dan alhamdulillahnya maksudnya setelah itu udah nggak kejadian lagi nih sama si Vika ini nih. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah bener-bener udah dipulangin terakhir kali lah itu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Maul nih udah meluangkan waktunya bercerita nih tentang perjalanan touring atau perjalanan nginep lah dengan 9 orang temannya. Salam nih Bang ya buat teman-temannya, mungkin teman-teman yang 9 orang ini nonton nih nanti ceritanya yang dibawain sama Bang Maul kali ini. Sekali lagi sukses terus Bang buat karirnya Bang Maul, dan salam juga nih pastinya buat keluarga di rumah Bang ya. Iya Bang. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton atau nyimak ceritanya Bang Maul dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan di sini juga Bang Maul tadi mendisklaimer bahwa nggak ada sama sekali pelanggaran atau yang dilanggar selama di perjalanan atau sampai di villa tersebut, karena memang temennya ini semua intinya tongkrongan sehat atau positif ya Bang. Iya betul Bang. Ini hanya ya keisengan atau jin yang memanipulasi aja nih sama kejadian ini, yang mengaku-ngaku bahwa ini tuh arwah dari korban kecelakaan. Dan akhir kata gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Maul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Maul terima kasih banyak. Iya Bang, sama-sama Bang.